Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul haidhi, bab haid. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan ridha Allah anha terhadap Siti Aisyah, anna Fatimah binta Abi Hubaishin, sesungguhnya Fatimah anak perempuannya Abi Hubaish, kanat tustahadhu, mengalami istihadah atau mengeluarkan darah istihadah. Tustahadhu, siapa yang mengeluarkan darah istihadah? Yaitu Fatimah binta Abi Hubaish. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda laha kepada Fatimah binti Abi Hubaish Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidhi, sesungguhnya darah haid, damun aswadun, darah yang hitam, yu'rafu, yang sudah diketahui. Itu dari kata urf, ya, artinya sudah mafhum, sudah menjadi kebiasaan. Yu'rafu itu fa idza kana dzalika, kalau sampai jika terjadi seperti itu, apabila terjadi seperti itu, fa'amsiki, maka berhentilah, anis sholah, dari melaksanakan sholat. Fa'idha kanal akhor, maka apabila berbeda atau darah yang lain tidak seperti itu maksudnya, fatawaddai, maka wuduklah, wasolli, dan sholatlah. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan terhadap hadis Imam Abu Dawud, wan Nasai, dan Imam An-Nasai, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan terhadap hadis Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Hakim, wastangkarahu Abu Hatim. Istangkaro ini mengingkari terhadap hadis Imam Abu Hatim. Artinya yang mensahihkan di sini Ibnu Hibban dan Imam Hakim, cuman Abu Hatim mengingkarinya, artinya tidak sahih. Jadi ini ada selisih pendapat antara Ibnu Hibban dengan Imam Hakim. Ibnu Hibban dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, sedangkan Abu Hatim mengatakan hadis ini tidak sahih. Maksudnya begini, ada peristiwa Fatimah binti Abi Hubaish ini mengalami atau mengeluarkan darah istihadah. Darah istihadah ini berbeda dengan darah haid. Darah istihadah ini darah penyakit. Penyakitnya apa? Itu kasuistis. Terserah masing-masing perempuan. Bisa jadi mungkin karena ada masalah di saraf, ada masalah di tulang, ada masalah di urat, dan lain sebagainya. Ini variannya banyak ini kalau diteliti. Kalau darah haid itu kan karena tidak ada pembuahan. Jadi ketika sel telur itu tidak mengalami pembuahan, maka dia rontok dari dinding rahim dan jadilah dia darah haid. Dan darah haid ini kata hadis ini yu'rafu itu dikata urf. Urf itu sudah dimafhumi, sudah menjadi kebiasaan. Ini kan kayak siklus bulanan, gitu kan? Kan tamu menstruasi ini kan rutin, tiap bulan itu hadir dia. Dan itu bisa dicireni. Apa dicireni itu? Bisa apa dicireni itu? Ya begitulah pokoknya, dicireni lah pokoknya ya. Dicireni misalkan dia datangnya setiap tanggal 6 misalnya. Dia setiap tanggal 7 gitu kan. Ini yang mengalami ini lebih paham ini. Karena Pak Ajis nggak pernah mengalami haid. Apalagi istihadah. Ya kan? Ini yang ngalami paham ini. Pasti siklus, kan siklus bulanan kan? Ada yang 6 hari ada. Ada yang 7 hari ada. Ada yang 15 hari. Lebih dari 15 hari maka dia dihukumi darah istihadah.
Kurang dari 24 jam, kurang dari sehari semalam juga dihukumi darah istihadah. Berarti kan paling sedikit sehari semalam, biasanya 6 hari, lazimnya atau 7 hari, maksimal 15 hari. Itu yu'rafu itu namanya. Artinya menurut kebiasaan masing-masing perempuan. Nah, ini harus paham yang perempuan. Terus kemudian warna. Di sini damun aswadun. Kalau darah haid itu warnanya hitam, itu yang lazim. Jadi kalau dia warnanya merah segar, berbeda dengan yang biasa siklus bulanan, maka itu darah istihadah. Kenapa harus pandai membedakan antara haid dengan istihadah? Karena ini nanti punya konsekuensi terhadap kewajiban, baik sholat maupun puasa. Gitu loh, ada konsekuensinya. Kenapa? Kalau istihadah tetap punya kewajiban sholat dan puasa. Tapi kalau haid tidak, di sini nih. Jadi kalau darah itu darah haid, fa'amsiki anis sholah, maka nggak usah sholat. Tapi kalau dia bukan darah haid, istihadah, ini bukan nifas ya, istihadah darah penyakit, maka wudhu dan sholat. Nanti ada teknisnya lagi, nanti penjelasannya di belakang. Wa fi hadisi Asma'a binti Umais, dan dalam hadis riwayat Asma binti Umais, inda Abi Daud, menurut Imam Abi Daud, wal tajlis fil mirkan, dan hendaklah duduk perempuan yang haid tadi fi mirkan. Mirkan ini di atas bejana yang berisi air atau ember berisi air. Fa idza ra'at sufratan, maka apabila melihat si perempuan tadi sufrotan terhadap warna kuning, fauqal ma, di atas air, fal tagtasil, maka hendaklah mandi, lidzuhri wal asri, untuk sholat zuhur dan asar, ghuslan wahidan, mandi sekali, wa tagtasilu lil maghribi wal isya, dan mandilah orang yang si perempuan tadi lil maghribi wal isya, untuk sholat maghrib dan isya, ghuslan wahidan, mandi sekali, wa tagtasilu lil fajri, dan mandilah si perempuan tadi lil fajri, untuk sholat subuh, ghuslan wahidan, mandi satu kali, wa tatawaddau, dan mengambillah wudu mar'ah fima baina dzalik, di antara dua sholat, fima baina dzalik, di antara dua sholat. Ini konteksnya adalah istihadah. Kalau perempuan itu sudah disimpulkan bahwa darah yang keluar itu adalah darah istihadah, sudah disimpulkan nih bahwa darahnya ini istihadah, maka dia tetap punya kewajiban sholat. Teknisnya gimana? Teknisnya dia mandi, ya kan? Mandi, dibersihkan, itu untuk dua sholat. Jadi misalkan duhur dengan asar. Kalau di sini fal taghtasil lidzuhri wal asri, untuk zuhur dan asar. Di sela-selanya ini tetap ada wudu. Jadi dia wudu itu untuk satu sholat. Maka di sini wa tatawaddau fima baina dzalik, wudu itu, jadi misalkan setelah dibersihkan, bersih gitu kan, itu cepat ambil wudu sholat zuhur. Habis itu kemudian nanti ambil wudu lagi untuk sholat asar. Begitu seterusnya. Jadi dibersihkan, terus kemudian ambil wudu untuk sholat maghrib, habis itu ambil wudu untuk sholat isya. Terus kemudian wa taghtazilul fajri, kalau sholat subuh itu sekali ya, kalau subuh, karena nggak ada, dia sendiri aja, dia berdiri sendiri dia. Maka wudu untuk sholat subuh. Begitu teknisnya untuk mereka yang mengalami mengeluarkan darah istihadah. Ini berbeda pendekatannya dengan darah haid. Maka di hadis sebelumnya tadi fatawaddai wa sholli, maka ambil wudu dan kemudian
sholat. Demikian, terima kasih. Allah Ta'ala alam bisawab.